Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai sahabat pintar, apakah kalian melihat tayangan singkat tadi? Tayangan apakah itu? Ya, itu adalah tayangan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Lalu, dari manakah Al-Quran itu berasal? Serta, siapakah yang menyampaikan Al-Quran hingga sampai kepada kita saat ini? Semua pasti sudah paham, dialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut sebagai Rasul. Kemudian, apakah kalian sudah mengetahui siapakah Rasul itu? Siapa saja nama para Rasul itu? Apa tugas para Rasul? Sifat-sifat para Rasul? Dan Rasul Ulul Azmi? Yuk kita pelajari bersama. Hai sahabat pintar, bersama saya Pak Fajar Ansori. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempercayai adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini antara lain pengertian Rasul Allah, nama-nama Rasul Allah, tugas para Rasul Allah, mukjizat para Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah, serta Rasul Ulul Azmi. Sahabat pintar, materi mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat di dalam materi kelas 4, pelajaran kedua, sub pembelajaran kedua, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pintar, apakah kalian sudah mengetahui pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi dan Rasul yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jumlah Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Kemudian, siapakah nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam. Ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. 4. Nabi Hud alaihissalam. 5. Nabi Soleh alaihissalam. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. 7. Nabi Lut alaihissalam. 8. Nabi Ismail alaihissalam. 9. Nabi Ishak alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. 12. Nabi Ayub alaihissalam. 13. Nabi Zulkifli alaihissalam. 14. Nabi Syuaib alaihissalam. 15. Nabi Musa alaihissalam. 16. Nabi Harun alaihissalam. 17. Nabi Daud alaihissalam. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. 20.
Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. 22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa tugas diutusnya para rasul itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati perintahnya. Maka bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia dan di akhirat kelak. Serta Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapat balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Para rasul juga mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal luar biasa yang tampak pada diri nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian atau kerasulannya. Contoh mukjizat rasul antara lain mukjizat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, mukjizat Nabi Nuh berupa banjir besar dan kapalnya, mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, tongkat Nabi Musa alaihissalam yang mampu berubah menjadi ular besar, serta mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, para rasul mempunyai sifat-sifat wajib sebagai seorang nabi dan rasul. Antara lain, 1. Sidik artinya benar. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Dan keempat, tablik artinya menyampaikan. Dari ke-25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapat gelar atau julukan Rasul Ulul Azmi, yaitu rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ada 5 nabi dan rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sahabat pintar? Mudah bukan dalam memahami pengertian dan makna beriman kepada nabi dan rasul itu? Dengan adanya bukti-bukti yang nyata mengenai keberadaan para nabi dan rasul di muka bumi ini pada masa dahulu, selayaknya kita patut yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa nabi dan rasul itu benar-benar ada. Bahkan ada salah satu bukti nyata yang mukjizatnya rasul masih mampu kita sentuh sampai saat ini, yaitu Al-Quran. Ya, benar sekali, Al-Quran, mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjaga kemurniannya sampai akhir zaman. Sahabat pintar, itulah video pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apabila kurang jelas, silahkan putar kembali ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.